Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pratama. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang sejarah bahasa pemrograman dari dulu hingga saat ini. Bahasa pemrograman pada tahun 1940-an. Nah, bahasa pemrograman di tahun ini masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin yang hanya bisa direpresentasikan oleh mesin komputer karena masih terdiri atas kode-kode mesin. Nah, bahasa pemrograman tahun ini tergolong bahasa yang paling rendah dari semua bahasa pemrograman karena hanya merupakan kode angka 0 dan 1. Nah, pada bahasa pemrograman di tahun ini yang hanya angka 0 dan 1, penggunanya banyak mengalami kesulitan terutama untuk perkembangan dan perbaikan. Nah, karena bahasa pemrograman yang sebelumnya yang hanya angka 0 dan 1, terciptalah bahasa pemrograman yang bernama assembly. Karena assembly ini tercipta karena kesulitannya para programmer dalam menginterpresentasikan bahasa mesin itu karena hanya dapat diinterpresentasikan oleh mesin komputer. Nah, terciptalah bahasa assembly ini. Nah, bahasa assembly ini ialah simbol dari bahasa mesin itu sendiri. Jadi, setiap kode bahasa mesin itu memiliki masing-masing simbolnya. Contohnya seperti ADD untuk penjumlahan, lalu ada mul untuk perkalian, lalu ada sub untuk pengurangan. Nah, walau assembly ini diciptakan, para pengguna masih merasa belum sempurna bahasa assembly ini. Nah, karena bahasa assembly masih menyulitkan penggunanya dalam melakukan perkembangan program. Nah, maka dari itu di tahun 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern yang bernama COBOL. Bahasa pemrograman pada tahun 1950. Nah, pada tahun ini terciptalah bahasa pemrograman yang modern bernama COBOL atau Common Business Oriented Language. Dua bahasa yang terkenal pada zaman ini ialah bahasa BASIC dan COBOL. Tercipta bahasa pemrograman modern ini karena perkembangan teknologi yang mau tidak mau menuntut bahasa pemrograman terbaru. Nah, bahasa ini dekat sekali dengan bahasa manusia. Contohnya seperti read untuk membaca, write untuk menulis, dan lain-lain. Lalu karena adanya pengaruh keterbatasan juga pada bahasa pemrograman tahun ini, nah pada tahun 1970 dibuatlah bahasa pemrograman yang baru lagi. Bahasa pemrograman pada tahun 1970-an. Nah, bahasa pemrograman yang diciptakan di tahun ini yaitu Pascal dan Prolog. Bahasa yang ini diciptakan bertujuan untuk membangun sistem operasi Unix. Nah, sistem operasi Unix itu sendiri adalah sistem operasi multitasking yang menjadi dasar banyak sistem operasi modern seperti Linux dan macOS. Unix ini sendiri dikenal karena stabilitas dan keamanannya. Namun bahasa pemrograman pada tahun ini tidak bertahan lama karena di tahun 1980-an paradigma pemrograman telah berubah. Pada saat itu paradigma pemrograman cenderung beralih ke object oriented dan bahasa baru pun muncul yaitu bernama C++ dan Perl. Nah, bahasa pemrograman pada tahun 1980-an muncullah bahasa baru di tahun ini yaitu C++ dan Perl. Nah, bahasa ini dibuat untuk menjadi bahasa yang efisien dan fleksibel. Namun, bahasa pemrograman ini memiliki masalah bagi para penggunanya. Nah, pengguna itu merasa bosan karena tampilannya yang berupa hitam dan putih atau CMD namanya. Dan juga karena itu banyak pengguna yang merasa bosan lah. Bahasa pemrograman pada tahun 1990-an. Nah,
Pada tahun ini, bahasa pemrograman visual pun dikembangkan seperti Python, Java, Ruby, PHP, dan lain-lain. Karena bahasa pemrograman visual ini dibuat agar untuk menyederhanakan proses perkembangan dan juga agar lebih mudah diakses oleh pemula. Bahasa pemrograman pada tahun 2000-an. Nah, bahasa pemrograman pada tahun 2002-an masih sama seperti tahun 90-an, masih menggunakan bahasa pemrograman visual. Tapi bedanya di sini tahun 2000-an bahasa pemrograman visual berkembang sangat pesat. Para vendor atau perusahaan besar teknologi mulai mendominasi bahasa pemrograman di tahun ini untuk kepentingan perusahaan mereka, sehingga mereka mulai membuat bahasa pemrograman sendiri untuk produk-produk mereka sendiri. Nah, sebagai contoh itu ada Microsoft yang mengeluarkan bahasa pemrograman yang bernama Visual Studio Code. Nah, baru yang kedua ada Google. Nah, Google mengeluarkan bahasa pemrogramannya sendiri juga yang bernama Android Studio. Sekian hasil presentasi saya tentang mengenai bahasa pemrograman pada zaman dahulu hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.